giat mendalam 10.000 tahun. Masukkan. Jiwa es, sumsum naga, tanah swadaya, esensi emas. Masukkan. Masukkan semuanya. Eliksir emas 9 revolusi. Merebut ciptaan langit dan bumi. Hidupkan mati, tumbuhkan daging di tulang. Seorang kultivator yang menggunakannya dapat melangkah ke alam abadi bumi dalam 1 hari. Jika aku memurnikan eliksir ini, guru mungkin tidak akan mengatakan bakatku rendah lagi, atau bahwa aku kayu busuk yang tidak bisa diukir, kan? Guru langit, Shao Xuanyi. Mengapa guru langit ini tiba-tiba merasakan firasat? Mungkinkah sesuatu yang besar sedang terjadi? Aneh sekali. Untuk membentuk eliksir emas, harus letakkan di tanah terapung 4 ekstrem. Bakar kayu bakar yin dan yang. Tarik api 9 samadhi. Serap api kosmik. Bakar. Ini adalah kesengsaraan eliksir emas 9 revolusi. Setelah selesai, bocah nakal ini sudah berada di alam suci Grand Glow dan masih datang untuk merusakku dan harta orang tua ini. Aku tidak tahan lagi. Itu tidak benar. Manual alkimia tak sebut pemurnian eliksir akan menyebabkan fenomena langit ini. Zhang Yi, kau bocah nakal. Ginseng 10.000 tahun. Ganoderma 10.000 tahun. Jiwa es, sumsum naga, tanah swadaya. Kemana semua itu The pergi? film was translated and narrated Guru. by M Media. Semuanya sudah di dalam kuali. Setelah memurnikan eliksir emas 9 revolusi, guru tidak perlu meremehkan alam kultivasiku yang rendah lagi. Kau, sungguh dosa. Menyia-nyiakan harta surgawi. Menyia-nyiakan harta surgawi. Kau benar-benar menggunakan panci besi untuk memurnikan eliksir emas 9 revolusi. Apa kau pikir ini sedang merebus angsa besar? Dulu aku tak seharusnya bawa kau naik gunung tanpa menggunakan tungku berdua. Ramuan spiritual ini hancur. Hancur. Semua hancur. Jangan khawatir guru. Aku mengikuti manual eliksir sesuai dengan proses yang tercatat. Langkah demi langkah, eliksir emas 9 revolusi akan segera selesai. Akan keluar dari panci. Jika tidak selesai hari ini, aku pasti akan mengusirmu dari sekte Gunung Yujin. Eliksir emas 9 revolusi benar-benar dimurnikan oleh anak ini menggunakan panci besi. Sialan, panci besi merebus eliksir emas. Ini benar-benar berhasil. Leluhur di atas. Bocah nakal ini, mungkinkah dia adalah putra surga sendiri? Xiao Ye, kamu datang ke sekte Gunung Yujinku untuk berkultivasi sudah lebih dari 20 tahun. Kamu benar-benar tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Ayo, berikan gurumu pukulan. Gunakan seluruh kekuatanmu. Biarkan aku memeriksanya dengan benar. Jika kamu masih belum membuat kemajuan apapun, maka turun gununglah. Guru, aku tidak ingin turun gunung. Aku telah berkultivasi mati-matian. Mohon periksa aku. Pukulan pembalik 6 jalan. Semua kultivasimu itu sangat kuat. Aku tidak akan dipukul oleh bocah ini sampai mati, kan?
Guru. Aku sama sekali tidak akan turun gunung. Tidak ada kemajuan sama sekali. Kayu busuk tidak bisa diukir. Anak bodol, turun gununglah. Kamu tidak memiliki afinitas dengan jalur abadi, tetapi kamu memiliki koneksi dengan dunia. Ambil kontrak pernikahan ini. Turun gunung dan carilah. Yang punya fisik 9 yin agung, yin kecil. Berkultivasi bersama mereka. Kamu bisa menembus belenggu bakatmu. Dan mencapai jalur keabadian. Guru. Pergilah. Cepat dan turun gununglah. Bocah. Aku. Tidak ada lagi yang bisa Film was diajarkan kepadamu. translated and Guru, aku narrated tidak by bisa menahan Ed lagi. Media. Lebih lambat hari. Dan kamu akan berkultivasi ke Del Surgawi. Guru. Turun gununglah. Lianting dia, kontak pernikahan. Semua artefak yang kamu sempurnakan ada di sini. Sudah di sekti Gunung Yujing 20 tahun. Menemani guru siang dan malam. Aku tidak ingin pergi. Mohon guru jangan usir aku turun gunung. Turun gununglah. Setelah selesaikan Permafana, izinkanmu kembali ke sekti Gunung Yujing. Berhenti menunda-nunda. Aku tidak bisa menahan lebih lama lagi. Aku bisa kembali setelah menyelesaikan karmaku. Terima kasih guru. Aku akan segera turun gunung. Telah kalahkan semua sekte abadi di 3 alam. Tidak pernah punya lawan. Selama 30.000 tahun, tidak sehelai rambut pun di tubuhku terluka. Hari ini, aku hampir oleh bocah kecil ini. Dipukuli sampai mati. Tidak, jika anak itu turun gunung, dia pasti akan tahu. Tak ada lagi yang diajarkan padanya. Dia akan tahu bahwa aku menipunya. Turun gunung, jika dia kembali, bukankah dia akan membalikan segalanya? Kalau begitu biarkan kuil Wushuan dan Gua Lu Huayan mengkhawatirkannya. Maha Abadi Senyuang, Guru Gua Lu Hua, menantu laki-lakimu yang kuat, telah turun dari gunung. Bisa manfaatkan kesempatan itu. Terserah padamu. Aku bukan jenius kultivasi abadi. Bahkan guruku mengusirku turun gunung. Leontin Giok ini telah bersamaku selama 20 tahun dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Mengapa tiba-tiba hari ini ada reaksi? Karma duniaku belum terputus. Arah tenggara. King Sue. Kau harus menemukan adik laki-laki Mo. 20 tahun yang lalu. Aku tidak sengaja kehilangannya. Ayah, jangan bicara lagi. Ayah akan baik-baik saja. Ayah, 3 tabib. Yang satu adalah ahli bedah barat. Yang satu adalah master pengobatan nasional. Dan yang satu adalah santo pengobatan dewa. Mungkinkah bahkan kalian bertiga tidak bisa menyelamatkan ayahku? Batang baja ini telah menembus tengkoraknya. Sudah merupakan keajaiban dia tidak mati di tempat. Jika ingin melepaskannya, harus membuka tengkoraknya. Yang pasti akan menyebabkan kematian. Selagi dia masih sadar. Cepat buat pengaturan untuk urusannya. Batang baja ini, dari titik akupuntur Baihui, menembus istana Otan dan lautan sumsumnya, membuat obat dan akupuntur tidak berguna. Buat tua hidup pun sulit menyembuhkannya. Dari sekte abadi. Jika kita bisa mendapatkan pil penjaga roh, melindungi lautan sumsum agar tak hilang, masih ada kesempatan menyelamatkannya. Patriark Xiang sekarang tak bisa bergerak. Tak bisa bertahan sampai sekte abadi berbulu. Lebih baik segera bersiap untuk pemakamannya. Metode biasa tidak bisa menyelamatkan ayahku. Apakah metode abadi juga tidak bisa berhasil? Para dewa tidak. Maha kuasa juga. Tempat tinggal roh primordial. Tempat roh manusia bersemayam. Dan pertemuan semua roh. Setelah menderita cedera yang begitu parah, roh primordialnya tidak dapat dipertahankan, mampu hidup sebentar lebih lama ini. Karena kebajikan terkumpul dalam takdirnya, dan berkah dari istana surgawi. Kalau masih serakah memohon hidup.
Aku khawatir. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ayahku masih hidup. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Kultivasi abadi saya yang rendah ini dangkal. Saya tidak bisa menyelamatkan The Patriarch. film was translated and narrated by M Media. Hanya bisa pakai dupa air liur naga. Untuk menstabilkan 3 jiwa dan 7 rohnya. Sementara mencegah mereka meninggalkan tubuhnya. Jika tak segera atur urusannya. Setelah dupa penenang jiwa ini habis terbakar. Dia tidak akan bisa diselamatkan lagi. 3 dokter dewa. Saya mohon, selamatkan ayah saya. Saya mohon, selamatkan ayah saya. Selama kalian bisa menyelamatkan ayah saya, permintaan apapun dari keluarga saya, kami bisa menyetujuinya. Terlebih lagi, keluarga saya memiliki kesempatan abadi. Dari Sekte Abadi Berbulu, mendapatkan kesempatan abadi ini, ada kesempatan jadi abadi. Siapapun yang bisa menyelamatkannya, kesempatan abadi ini akan menjadi miliknya. Saya mohon. Bukan karena kami tidak ingin menyelamatkannya. Cederanya benar-benar terlalu parah. Langit memiliki 3 keajaiban, matahari, bulan, dan bintang. Menembus langit dan bumi, jiwa tetap tak gentar. Dia benar-benar mencabutnya sejauh 1 inci. Patriarch Shang juga tidak menunjukkan tanda-tanda kehabisan napas. Sudah tidak sakit lagi. Mungkinkah itu benar-benar dupa air liur naga? The film Dan was juga translated teknik and dan mantranya. narrated by M Media. Semuanya berada di tingkat kultivasi alam suci Grand Luo. Dia immortal menyendiri di tangan putraku. Ada juga tanda lahir seperti ini. Mungkinkah dia putraku Xiaoye? Mustahil. Dia adalah anggota Sekte Abadi. Bahkan jika Xiaoyi masih hidup, dia tidak mungkin bisa masuk Sekte Abadi. Hanya dalam 20 tahun. Bisa mengolah jalur abadi sekuat itu? Hari ini Dewa Bela Diri membuka jalan menuju kehidupan. Iblis dan monster berkeliaran tanpa henti. Gerbang surga pintu bumi 7 aroma untuk perpanjangan hidup. Bahkan ketiga dokter dewa itu tidak berdaya untuk menyelesaikannya. Dia benar-benar berhasil melakukannya. Teknik mengerikan macam apa ini? Dia selamatkan orang pasti mati. Dia immortal menyendiri. Dia terlihat muda. Tetapi sebenarnya sudah. Relik tua kultivasi 1000 tahun. Harus kembali ke Sekte Abadi untuk ini. Dan melapor kepada Grand Master. Memohon immortal muda terima saya murid. Dan mengajarkan kitab suci medis alam abadi. Kau salah. Aku hanyalah seorang murid dibuang, diusir dari gunung guruku. Bukan makhluk abadi. Belum pernah lihat kitab medis alam abadi. Sifat sejati orang ini tidak jelas, saya tidak bisa melihatnya. Lebih baik melapor kepada Grand Master terlebih dahulu. Sebelum membuat rencana apapun. Immortal muda. Kami buta terhadap keagungan Anda. Jalur abadi Anda luar biasa. Anda murah hati anugerahkan dupa. Bisa beri saya sebatang? Dupa air liur naga. Untuk mengganti kerugian hari ini. Barang murahan seperti itu, aku punya banyak. Berapapun yang kau inginkan, ambil saja sendiri. Immortal muda, mohon tunggu. Immortal muda, anugerah hidup Anda tak terbayar. Mohon terima sujud saya. Kalian berdua, mohon cepat bangkit. Aku sungguh bukan makhluk abadi. Teknik kugunakan selamatkanmu barusan. Kata guruku, anggota sekte abadi manapun bisa melakukannya. Karena memang begitu. Boleh tanya nama terhormat immortal muda? Keluarga saya memiliki bagian dalam takdir abadi Sekte Abadi Berbulu. Hari ketiga bulan ketiga, yaitu besok siang, akan adakan majelis takdir abadi. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa mencobanya. Jika Anda bisa masuk Sekte Abadi, Anda juga bisa maju dengan cepat di jalur abadi tertinggi. Namaku Xiang Yi. Xiang seperti karakter busur panjang, Yi seperti karakter muda. Xiang Yi, Anda juga dipanggil Xiang Yi? Dia juga punya tanda di tangannya. Mungkinkah dia benar-benar putraku yang hilang? Putraku adalah seorang immortal. Immortal muda. Jadi nama Anda juga Xiang Yi? Boleh saya menanyakan usia Anda? Sudah kukatakan aku bukan makhluk abadi. Hanya orang tak berguna tanpa bakat. Keterampilan medisku hanya dasar. Panggil saja aku Xiang Yi. Aku bahkan tidak tahu usia pastiku. Aku tumbuh di pegunungan sejak kecil, menurut guruku.
Seharusnya aku berusia segini. Jadi dia sudah berkultivasi selama 2000 tahun. Sepertinya, dia hanya berbagi nama yang sama dengan putraku yang hilang. Lebih dari 20 tahun, guruku berkata, karmaku terletak di Jingsu Tenggara. Aku seharusnya bisa menemukan orang tuaku kan. Jika aku menemukan mereka, aku harus bertanya dengan jelas, mengapa mereka meninggalkanku saat itu. Sejujurnya, saya juga mengolah jalur abadi. Hanya saja bakat saya tumpul. Dan saya belum pernah mencapai sehelai pun jalur abadi. Patriark Sekte Abadi Berbulu pernah berkata, putriku Kingsu memiliki tubuh yin agung. Kultivasi ganda dengannya dapat mengubah bakat abadi seseorang. Ayah, apa maksudmu? Apakah ayah memintaku menikah dengannya? Immortal muda selamatkan hidup saya, dan saya tidak punya cara untuk membalasnya. Selain itu, kemampuan Tuan Immortal muda luar biasa. Jika Anda menikah dengannya, Anda tidak mau? Ayah, saya memiliki tubuh yin agung. Patriark Alam Abadi berkata, saya memiliki bakat abadi emas. Di masa depan itu bisa membawa saya masuk ke sekte abadi dan naik ke alam abadi hanya untuk mencari Xiaoye. Sehingga saya menolak jika saya menemukan Xiaoye di masa depan. Bahkan untuk membalas anugerah pengasuhan ayah masuk ke sekte abadi. Saya juga bisa membawa Xiaoye, tapi dia hanyalah orang buangan yang diusir oleh sekte abadi. Aku Cari lebih 10 tahun, belum temukan. Kemungkinannya kecil. Mungkin Xiaoyi sudah tidak ada di dunia ini. Anugerah penyelamat hidup Tuan Immortal muda. Bagaimana mungkin tidak dibalas? Tidak perlu. Aku menyelamatkan orang bukan untuk memaksa orang lain ke dalam situasi sulit. Guruku mengajariku melakukan perbuatan baik, kumpulkan kebajikan. Ini membantu dalam menembus hambatan kultivasi. Tuan tua, Anda bersedia memberiku kesempatan takdir abadi. Aku sudah sangat berterima kasih mengenai pernikahan itu. Mari kita lupakan saja. Sekte Abadi Berbulu mencari bakat kultivasi abadi. Jika Tuan Shang, bakat Anda tidak dapat memenuhi persyaratan mereka untuk menerima murid, apa yang akan Anda lakukan? Kalau begitu, itu hanya bisa berarti aku benar-benar orang tak berguna, tanpa bakat untuk kultivasi abadi. Aku hanya bisa menjadi manusia fana tunduk lahin, tua, sakit, mati. Ayah, 3 tahun. Waktu 3 tahun. Saya pasti akan menemukan Xiaoye. Mengenai kebaikan hari ini, Tuan Xiang telah mampu berkultivasi sampai sekarang. Dia pasti memiliki bakat tertentu. Setelah saya menemukan adik saya akan menikahi Tuan Xiang pada saat itu untuk membantunya naik kembali ke jalur abadi. Lonceng abadi berdentang 9 kali. Majelis takdir abadi. Sekte Abadi Berbulu akan segera dimulai. Pertemuan takdir abadi adalah acara besar tahunan Sekte Abadi Berbulu. Orang luar masuk sekte abadi, kultivasi jalur keabadian, uji bakat spiritual. Melewati pertemuan takdir abadi adalah satu-satunya jalan yang diperlukan. Mereka yang bisa memasuki sekte abadi membawa kemuliaan bagi leluhur dan mencapai kehormatan tertinggi. Namun, mengamati semua orang di sini hari ini, semua bakat Anda biasa-biasa saja. Hanya milikku yang sedikit lebih unggul. Tampaknya kehormatan bergabung dengan sekte abadi. Kemungkinan besar akan jatuh ke keluarga Jiangku. Tak boleh ada keributan di wilayah sekte abadi. Salam para immortal. Salam, para dewa abadi. Immortal Shan, mengapa Anda tidak berlutut? Ketiga orang ini, yang mulia sejati para ketua sekte, berasal dari sekte abadi berbulu, dan telah datang untuk memimpin majelis hari ini. Anda sama sekali tidak boleh membuat mereka marah. Tidak berlutut di hadapan ketiga yang mulia sejati adalah tidak menghormati sekte abadi. Tak tunjukkan hormat pada jalur abadi. Apakah kau masih ingin masuk sekte abadi berbulu? Orang di hadapan kita, karena Anda datang ikut majelis takdir abadi, dan berniat magang di sekte immortal. Kenapa kamu tidak berlutut? Jika aku harus berlutut, aku hanya akan berlutut di hadapan makhluk abadi sejati. Sedangkan kalian, kultivasi kalian tidak tinggi. Jadi kalian tidak bisa dianggap makhluk abadi. Kalian tidak layak untuk aku berlutut. Sungguh anak yang sombong. Saya dan kedua kakak seperguruan saya telah memimpin sekte abadi selama 1000 tahun. Turun ke dunia bawah untuk menangkap jiwa. Berani kau bilang kultivasi kami tak tinggi? Kami tak bisa dianggap dewa abadi. Guru Immortal Shan, tolong jangan berbicara sembarangan di sini. Cepat minta maaf kepada ketiga guru immortal itu. Mereka yang tidak menghormati immortal. Aku memenuhi syarat ikut majelis takdir abadi. Minta 3 immortal keluarkan perintah untuk mengusir orang ini. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Mengapa aku harus diusir? Mereka benar-benar bukan makhluk abadi. Guruku berkata, makhluk abadi sejati memiliki kultivasi yang sangat mendalam. Alam kultivasi mereka tak bisa ditembus. Guruku adalah makhluk abadi. Aku tidak bisa menembus alam kultivasinya.
Saya lihat teman muda memang memiliki kultivasi. Tingkat ke-8 pemurnian Ki. Sekte atau faksi mana kamu berasal? Dengan kultivasi alam pemurnian Ki, kau bisa bedakan kultivasi alam dewa immortal? Gurumu. Siapakah sebenarnya makhluk ilahi ini? Aku. Guruku bilang aku bodoh. Dan bakat kultivasi abadiku rendah. The film was Dia mengusirku dari translated sekte. and narrated by M. Aku tidak punya Media. muka untuk menyebut nama guruku lagi. Tidak mau mengungkapkan. Baiklah. Kamu bilang kultivasi kami tidak tinggi. Kalau begitu beritahu kami dengan jelas, apa sebenarnya alam kultivasi kami? Guru berkata, 3 bunga teratai mekar di atas kepala adalah tahap pemurnian Ki. 2 bunga teratai mekar adalah tahap pembentukan dasar. 1 bunga teratai mekar adalah eliksir emas. Hanya 1 tunas teratai adalah dewa bumi. Seperti guru, hanya 1 di kepala. Tunas teratai adalah dewa sejati. Kultivasi fana. Mencapai abadi bumi sudah menjadi batasnya. Tahap pemurnian Ki mengolah 3 teratai emas. Tahap pembentukan fondasi mengolah 2 teratai emas. Tahap eliksir emas mengolah 1 teratai emas. Teratai emas menutu jadi kuncup. Itulah seorang dewa bumi. Mantra ilusiku. Aku tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi. Dia sudah membuka ke-9 teratai. Memasuki dao surgawi. Aku harus segera membuatnya turun gunung. Dia tidak boleh tahu bahwa aku tidak lagi memiliki apapun untuk diajarkan padanya. Alam kultivasi kalian bertiga hanyalah tahap pemurnian Ki. Alam dewa bumi masih jauh. Benar-benar kata dalam tempurung. Omong kosong. Saya adalah immortal bumi yang bermartabat. Malah dipanggil sebagai kultivator pemurnian Ki belaka. Ini benar-benar konyol. Benar-benar konyol. Menurut pendapat saya, gurumu juga sepertimu, katak di dasar sumur. Tidak menyadari luasnya langit dan bumi. Karena kamu menolak berlutut. Biarlah begitu. Bagaimanapun dengan bakat bodohmu, kamu pasti tidak akan lulus ujian. Dan tidak akan bisa masuk sekte immortal. Berdebat denganmu juga akan tampak merendahkan status kami. Tepat tengah hari, waktu yang baik telah tiba. Keluarkan artefak suci, mutiara ilahi kekacauan purba. Keluarkan artefak suci, mutiara ilahi kekacauan purba. Keluarkan artefak suci, mutiara ilahi kekacauan purba. Ini adalah artefak suci sekte abadi berbulu. Itu dapat menguji akar spiritual menilai bakat. Bedakan baik dan jahat, mutiara ilahi kekacauan purba. Dulu. Berlutut berulan, mohon masuk sekte immortal. Mutiara ilahi inilah yang menentukan bakat saya tidak memadai. Hari ini masih tanpa afinitas jalur immortal. Pada awal penciptaan, ketika langit dan bumi pertama kali terbuka, mutiara ilahi kekacauan purba ini lahir. Dengan segudang fungsi. Salah satunya adalah untuk menguji bakat kultivasi. Semua yang berkultivasi jalur immortal, sentuh mutiara ilahi dengan tangan mereka. Dan mutiara ilahi akan menampilkan bakat kultivasi mereka. Kultivator fana dibagi menjadi 9 alam. Pemurnian Ki pembentukan fondasi eliksir emas. Bumi abadi surgawi abadi sejati. Immortal emas alam suci Grand Luo. Dao surgawi. Sentuh mutiara ilahi, teratai emas akan muncul. Jumlah teratai emas yang ditampilkan melambangkan bakat kultivasi dan batas atas yang dapat dicapai seseorang. Di bawah teratai emas, semuanya adalah semut, hanya dengan menampilkan 1 teratai emas, baru memiliki kemampuan. Hingga alam dewa bumi, jika tidak ada teratai emas yang muncul, maka itu membuktikan bahwa seseorang takkan jati dewa abadi di hidup ini.
Guru berkata satu teratai emas. Sudah jadi batas terbesar kultivasi The fana. film was Hanya begitu ada translated peluang kultivasi and hingga narrated alam by dewa M bumi. Media. Lalu seseorang sepertiku, 9 teratai di kepala kultivasi terendah, tidak juga dalam kehidupan ini. Tidak akan ada kesempatan. 1 teratai emas. Bakat immortal bumi. 2 teratai emas. Bakat immortal langit. 3 teratai emas. Bakat immortal emas. Jika ada 6 teratai emas, itu menandakan bakat alam suci Grand Luo. Namun bakat seperti itu sangat langka. 1 dari 10.000, begitulah. Jika 9 teratai emas muncul, seseorang dapat mencapai alam dao surgawi. Alam ini, sejak penciptaan langit dan bumi, hanya dicapai oleh leluhur dao saja. Tentu saja, bahkan jika tidak ada teratai emas yang muncul, dan hanya kuncup teratai yang termanifestasi, itu masih menunjukkan bakat kultivasi. Seseorang bisa menjadi murid luar. Jika bahkan kuncup teratai tidak termanifestasi, maka bisa lakukan menyapu di luar sekti immortal. Siapapun bisa munculkan 1 teratai emas. Dengan demikian, layak kultivasi hingga dewa bumi dapat menerima berkah dari leluhur sekte abadi, membersihkan sumsum, menghukum tulang, dan meningkatkan alam mereka. 9 teratai emas. Itu adalah bakat dao surgawi. Tapi guru dengan jelas memberitahuku bahwa 9 teratai emas adalah tingkat terendah dari bakat kultivasi. Mungkinkah guru salah? Pengujian bakat alam immortal dimulai sekarang. Mereka yang ingin masuk sekte abadi berbulu, dipersilakan untuk melangkah maju. Meskipun ayah telah mengatur pernikahan kita, saya masih ingin memberitahumu. Meskipun saya tidak berharap kau mencapai bakat teratai emas tingkat pertama, kau setidaknya harus mencapai tingkat murid luar. Saya tidak ingin dan tidak akan menikahi pekerja rendahan. Ini 1 teratai emas. Hampir tidak memasuki jalur dewa. Lalu haruskah aku tetap mengikuti ujian? Kultivasiku yang sedikit selama 20 tahun. Takkan benar-benar pekerja rendahan yang menyapu sekte abadi? Lihat betapa bersalahnya penampilanmu. Kalau kau tak berani, aku yang lakukan. Saya tidak meminta pria saya lebih kuat dari saya, tapi dia tidak boleh lebih lemah dari saya. putriku memiliki tubuh yin agung. Dia bukan hanya 1 teratai emas. Itu tidak sesederhana itu. Menurut aturan sekte, abadi berbulu, 3 teratai emas, sudah menandakan bakat dewa emas. Sampah kultivasi sepertiku, tak mampu munculkan 1 teratai emas pun. Bagaimana mungkin aku lebih kuat darinya? Ditakdirkan aku tak punya hubungan dengan keluarga Xiang. Dan pernikahan ini tidak dapat dibentuk. Tiga teratai emas. Sudah berbakat kultivasi jadi immortal emas. Sudah sangat langka. Sudah diduga dari tubuh yin agung. Terlahir dengan bakat kultivasi abadi. Hanya dengan sedikit usaha, itu melampaui tak terhitung banyak orang. Perjuangkan sepanjang hidup mereka. Sayang sekali kau sudah membuat pernyataan bahwa dalam waktu 3 tahun, kau tidak akan memasuki sekte abadi. Shan Qingsu ternyata adalah tubuh yin agung. Dikatakan bahwa kultivasi ganda dengan tubuh yin agung dapat menggandakan kultivasi seseorang. Tubuh yin agung. 1 dari 10.000 untuk memasuki alam abadi Grand Lu. Untuk mencapai puncak jalur keabadian. Jiang Qingsu tidak boleh menjadi wanita pria lain. Qingsu dari latar bangsawan dan memiliki tubuh yin agung. Dia adalah seekor phoenix di antara manusia. Siapa yang layak menikahi Qingsu? Juga harus menjadi bakat luar biasa, 1 dari 10.000. Aku Jiang Xiaotin menganggap diriku naga di antara manusia. Hari ini, saya dengan ini melamar keluarga Xiang untuk tangan Nona Qingsu. Saya meminta Qingsu untuk tidak menolak. Jiang Xiaoting, kau ingin melamarku? Itu benar. Seorang gadis yang cantik. Dicari oleh para pria terhormat. Melihat ke seluruh Jingzhou, orang yang bisa menandingi Nona Qingsu. Saya khawatir itu hanya bisa saya. Omong kosong apa yang kamu ucapkan?
Saya sudah menjodohkan King Sue dengan guru Immortal Shen. Jiang Xiaoting lupakan saja ide itu. Jiang Xiaoting punya aura jahat kuat. Yang sama dengan aura jahat yang ada saat Patriark Sang dibunuh. Terlepas dari apakah terkait hal ini atau tidak, dia jelas bukan orang baik. King Sui sama sekali tidak boleh menikahi orang seperti itu. Tepat sekali. Jiang Xiaoting, benarkah King Sui sudah setuju untuk menikah denganku? Kau terlambat. Singkirkan tangan kotormu dariku. Meskipun ayah ingin kita menikah, kapan saya pernah setuju untuk menikahimu? King Sue, apa maksudmu? Mungkin kamu tidak akan mendengarkan ayah lagi? Ayah, ada banyak cara untuk membalas kebaikan. Mengapa ayah harus membuat saya menikah dengannya? Aku pernah bersumpah. Pria Jiang King The Sui film was translated and harus lebih cerdas narrated dariku by M Media. atau lebih cakap dariku. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa menaklukkanku? Apakah Anda mendengarnya? King Sue memiliki teratai emas 3 kelopak, bakat dewa emas. Bolehkah saya bertanya kepada Anda, bakat abadi macam apa yang Anda miliki? Aku tidak tahu bakat dewa spesifikku. Tapi guru berkata aku memiliki 9 teratai emas di atas kepalaku. Itu jadikan aku kultivator paling rendah. Kurang ajar. 9 teratai emas lambang alam tertinggi kultivator. Alam Dao Surgawi, kau. Namun kau klaim itu kultivasi terendah. Kau secara tidak langsung menghina kami. Mengklaim bahwa kultivasi 3 teratai emas di atas kepala kami bahkan tidak sebaik kultivasi terendahmu. 9 teratai emas jelas merupakan bakat kultivasi terendah. Guru seharusnya tidak berbohong padaku. Mungkin alam kultivasi yang diajarkan guru kepadaku adalah kebalikan dari apa yang diukur oleh mutiara dewa. Tidak. Maksudku adalah kekuatanku kecil. Jika aku menyentuh mutiara dewa, bahkan 1 teratai emas pun tidak akan muncul. Kultivasiku tidak bisa dibandingkan dengan siapapun yang hadir. Ayah sudah melihat semuanya, bukan? Aku memiliki tubuh yin agung, dan juga memiliki bakat immortal emas. Menikah dengannya, itu akan menjadi bahan tertawaan seluruh sekta immortal. Jika kau tidak menikahi guru abadi Sha, apakah kau akan menikahi Jiang Xiaoting sebagai gantinya? Wajahnya bersih, tetapi hatinya tidak. Lamarannya kepadamu memiliki motif tersembunyi. Aku sama sekali tidak akan menyetujui pernikahan ini. Benar nona muda. Bahkan aku bisa melihatnya. Orang bermarga Jiang ini memiliki niat buruk. Diam, dengan kultivasi tingkat bawah, tanpa sedikit pun bakat kultivasi immortal, dan sepasang mata fana. Apa yang mungkin bisa kau lihat? Kepala keluarga Xiang, nona muda mendapat persetujuan sekte abadi, dan sertifikasi dewa emas. Bagaimana denganmu? Kau hanyalah orang biasa. Kau tidak bisa membuat keputusan untuknya. Ayah, aku khawatir hari ini putrimu harus menentang keinginanmu. Aku Xiang Kim Sui tidak bersedia menikahi seseorang yang sama sekali tidak berguna dan menjadi bahan tertawaan sekta immortal. Jika kau bisa mendapatkan pengakuan mutiara ilahi, aku bersedia menjadi pasangan yang sempurna denganmu. Dulu, leluhur tua sekte abadi berbulu berkata, saya memiliki tubuh yang 9. Itu belum pernah diverifikasi. Hari ini satu tes ungkap semua. Kata-kata leluhur tua saat itu memang benar. The film was translated Anak ini and memiliki tubuh narrated 9 by yang M Media. setara dengan tubuh yin agung. Dan dapat memasuki alam abadi emas. Satu tubuh 9 yang. Satu tubuh yin agung. Jika keduanya berkultivasi bersama, kemajuan alam mereka akan tak terukur. Ayah harus percaya, pilihan putrimu tidak salah. Menikah dengannya, kultivasiku sulit maju 1 inci. Menikah dengan Tuan Muda Jiang, pasti bisa menciptakan keajaiban di dunia kultivasi. Guru pernah berkata, hati yang jahat menyulitkan untuk menjadi dewa sejati. Xiang King Sui, matamu tertutup kabut, tak mampu membedakan benar dan salah. Meski kau diuji masuk alam Dao Surgawi, kau tetap tidak akan menjadi dewa sejati. Aku juga ingin melihat kultivasi gabungan kita. Bakat immortal emas macam apa itu? Itu 6 teratai emas. 6 teratai emas. Alam suci Luo Agun. Jika keduanya berkultivasi bersama, mereka dapat mencapai alam suci Luo Agun. Ini adalah berkah bagi sekte abadi berbulu kami. Dan langit serta bumi bersukacita. Kepala keluarga Xiang, kau lihat sekarang bukan? Nona muda memilih shouting.
adalah persatuan yang tepat. Jika dia mendengarkanmu dan memilih orang yang tak berguna, khawatir kultivasi abadinya tak maju sedikit pun. Guru Abadi Xiang? Aku tidak ingin melihat King Sui melompat ke lubang api keluarga Jiang. Hanya kau di sini yang bisa membantunya. Aku, kepala keluarga Xiang, jangan bercanda. Jika aku maju, aku tak akan memunculkan satu teratai emas. Aku tak bisa membantumu soal ini. Kau. Tidak. Guru Abadi Xiang? Bagaimana kau tahu jika tak maju dan mencoba? Bagaimana jika kau seperti Dio, juga tubuh 9 yang? Kau bahkan mungkin lebih kuat darinya. Mustahil. Jika aku jenius kultivasi dengan tubuh 9 yang, bagaimana mungkin guruku mengusirku dari sekte? Berharga memiliki pengetahuan diri. Burung pipit tak bisa berpasangan dengan Phoenix. Ada perbedaan besar antara Anda dan saya. Anda tidak layak untuk Nona King Sui. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Tetapi Anda masih bisa melangkah maju dan menguji bakat Anda. Mungkin Anda bahkan bisa tinggal sebagai tukang sapu. Anda, Benar sekali Xiang Yi. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Aku tidak menuntutmu melampaui Tuan Muda Jiang. Tetapi jika kau bisa membuat mutiara ilahi, menghasilkan 3 teratai emas, menyamai bakat Tuan Muda Jiang, aku mungkin akan berubah pikiran. Aku juga ingin melihat siapa yang bangga 9 teratai lahir, tetapi memiliki kultivasi terendah. Apa kemampuan sejatinya? Maju ke atas panggung. Uji. Benar. Tidak ada alasan. Uji. Uji, jika aku tak bisa menghasilkan satu teratai emas, maka aku benar-benar akan mempermalukan reputasi guruku. terlepas dari, apakah kau memiliki bakat kultivasi immortal? Kau harus memiliki keberanian untuk mengambil langkah ini. Jika kau bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil satu langkah maju, kau sama sekali tidak layak mendapatkan perhatianku. Ragu-ragu dan takut-takut, memalukan bagi para kultivator. Sebutkan nama sekte Anda dan siapa guru Anda. Keluar dari gunung. Mulai sekarang garis keturunanmu tak lagi memenuhi syarat ikut pertemuan takdir abadi sekte abadi berbulu milikku. Baiklah, aku akan menguji. Kalau begitu, aku tak bisa biarkan reputasi guruku diinjak-injak di sini, di bawah kaki mereka buka. Baiklah, aku akan menguji. Tapi biarkan aku memperjelas satu hal. Tidak peduli hasilnya, itu urusanku sendiri. Dan tak ada hubungannya dengan guruku. Juga tak ada hubungannya dengan sekte. Aku tahu itu. Kultivasiku rendah. Bakat kultivasi dewaku buruk. Bahkan satu teratai emas pun tidak akan muncul. Aku sudah duga tak ada teratai emas muncul. Tapi aku The tak film sangka was mutiara ilahi translated begitu acuh. and narrated by Sehingga kau tak NVIDIA. punya bakat kultivasi abadi. Kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyapu lantai depan tangga sekte kami. Patriarksha, sekte abadi berbulu kami, memberikan takdir abadi kepada keluarga Xiangmu, terbuang sia-sia padanya. Itu adalah pemborosan total. Guru Abadi Xiang, tampaknya orang tua ini salah menilai. Kau tak punya afinitas dengan jalur abadi. Saya pikir Anda bisa tinggal dan menyapu lantai. Tidak menyangka bahwa tugas rendahan tingkat rendah pun tidak akan tersedia untuk Anda. Untungnya aku memiliki mata yang tajam dan tak menyia-nyiakan satu momen masa mudaku pada seseorang sepertimu. Apakah mataku menipuku? Itu adalah teratai emas tingkat pertama. Teratai emas tingkat pertama. Dengan kultivasi tingkat terendahku, aku bisa mendeteksi teratai emas tingkat 1, memiliki bakat dewa bumi. Tapi kenapa bertahun-tahun begitu? Guruku kenapa tak menyadarinya? Teratai emas tingkat pertama. Dia tak punya bakat berkultivasi. Ternyata diuji teratai emas tingkat 1. Mungkinkah
Bakat abadinya tersembunyi? Bagus. Hanya dengan teratai emas tingkat pertama, dia dapat dianggap memiliki bakat abadi bumi. Dengan King Sui kami, dia dapat dianggap pasangan yang cocok. Itu hanyalah teratai emas tingkat pertama. Tuan Muda Jiang dan aku sama teratai emas tingkat 3. Dia dan aku masih memiliki perbedaan antara immortal bumi dan immortal emas. Apakah Anda mendengarnya dengan jelas? Dewa emas dan dewa bumi. Kedengarannya seperti hanya ada perbedaan satu kata, tetapi dalam jalur kultivasi, perbedaannya adalah puluhan ribu tahun. Bahkan setelah 10.000 tahun lagi, Anda tak akan berkultivasi ke alam dewa emas. Tunggu, itu bukan teratai emas tingkat pertama. Itu adalah teratai emas tingkat kedua. Mustahil. Teratai emas tingkat pertama. Dewa tanah. Sudah puncak kultivasi bagi orang biasa seperti dia? Bagaimana mungkin itu? Teratai emas tingkat kedua. Dewa Baisi, Anda pasti salah lihat. Tak ada teratai emas tingkat 2. Bahwa saya bisa memiliki bakat dewa bumi. Sudah sangat memuaskan. Tidak, itu adalah teratai emas tingkat kedua. Mutiara ilahi, tanda melahap dan menghembuskan teratai emas. Teratai emas tingkat kedua. Guru abadi Shang, jarak antara kau dan King Sui kami telah berubah dari jarak yang sangat jauh menjadi dalam jangkauan tangan. Bukankah itu hanya teratai emas tingkat kedua? Shoutingku adalah teratai emas tingkat ketiga. Di antara mereka, ada perbedaan antara dewa langit dan dewa emas. Saya tidak sedang bermimpikan. Dalam sekejap, dari dewa bumi menjadi dewa langit. Bakat seperti itu, apakah benar-benar diukur oleh saya? Bukan abadi langit, itu abadi emas. Itu benar-benar tingkat ketiga. Ini benar-benar tingkat ketiga. Bakat dewa langit. Bakat dewa langit. 3 teratai emas, bakat dewa emas. Saya yang hanya tubuh fana, benar-benar bisa setara dengan tubuh yin agung, dan tubuh 9 yang, dalam bakat. Dalam hari yang sama, mengukur 3 bakat abadi emas. Ini adalah keajaiban yang sekte abadi berbulu belum pernah saksikan sebelumnya. Yang lebih mencengangkan adalah bahwa dia tanpa fisik kultivasi bawaan, menyaingi tubuh 9 yang yin agung. Benar-benar seorang ahli kultivasi. Saya memiliki tubuh yang 9, 1 dari 10.000, namun disamakan dengan seseorang seperti dia, yang diusir dari sekte oleh gerbang abadi, dalam bakat. Ini benar-benar aib bagi keluarga Jiangku. King Sui, apakah kau melihat itu? Guru abadi Xiang sama sepertimu, juga memiliki bakat abadi emas. Kalian berdua adalah yang paling serasi. Apakah kami benar-benar serasi? Kedua punya bakat immortal emas. Tetapi aku memiliki tubuh yin agung. Dia hanyalah seorang fana. Jelas. Yao Zun Yao Ti. Kecuali, dia bisa mencapai teratai emas tingkat keempat, dan maju satu ranah lagi. Barulah dia nyaris bisa setara denganku. Itulah yang kau sebut serasi. Mutiara ilahi tunjuk tanda manifestasi. Mungkinkah hari ini lahir seseorang yang melampaui teratai emas tingkat ketiga? Cepat lihat. Cepat lihat. Satu lagi. Teratai emas tingkat keempat. The film was Tampaknya translated biasa saja. and narrated by Bagaimana M. bisa Media. itu teratai emas tingkat keempat? Bagaimana dia melakukannya? Siapa sebenarnya dia? Dahulu kala, leluhur tua berkultivasi selama 30.000 tahun dan mendengarkan wejangan Lord Leo tentang Dao. Barulah dia menembus belenggunya dan naik ke teratai emas tingkat keempat. Pemuda ini, yang tampaknya tidak lebih dari 20 tahun, sebenarnya sudah mencapai tingkat yang dicapai leluhur tua setelah 30.000 tahun kultivasi. Di dalam ini, tidak mungkin ada kepalsuan, bukan? Guru selalu mengatakan saya sangat bodoh, kayu busuk yang tidak bisa diukir. Tahap dasar pemurnian Ki, bahkan tidak mampu menembus. Bagaimana bisa setelah tiba di sini, saya menjadi anak ajaib kultivasi, mencapai bakat di atas dewa emas? Mutiara ilahi kekacauan purba ini, jangan-jangan mengalami malfungsikan. King Sui, seperti yang kau katakan, guru abadi Syam jadi teratai emas tingkat 4. Sekarang, dia seharusnya cocok denganmu kan? Jadi, apa gunanya teratai emas tingkat keempat? King Sui dan saya berkultivasi ganda, capai teratai emas tingkat 6. Upaya gabungan kami dapat mencapai bakat alam suci Grand Luo. Ya, teratai emas tingkat keempat belaka. Bisakah dia membandingkan? Apakah ini yang Anda sebut cocok? Dia ingin bersaing dengan Shouting. Biarkan dia uji teratai emas tingkat 6. Dan mari kita lihat. Teratai emas tingkat ke-6, alam suci Luo Agung. Dewa memerintah sekte abadi ribuan tahun, sulit capai ketinggian itu. Bagaimana mungkin saya bisa mencapainya? Baguslah kau tahu tempatmu. Pernikahan antara kau dan aku. Sebaiknya kau lupakan ide itu sejak awal.
Tidak. Bukan hanya teratai emas tingkat keempat. Cahaya spiritual mutiara ilahi belum memudar. Fenomena manifestasi teratai emas. Mustahil. Teratai emas tingkat 4 melampaui dewa emas. Jika itu memanifestasikan teratai emas lagi, bukankah itu akan mendekati alam suci Grand Lu? Ini adalah ketinggian yang kultivasi fana sama sekali tidak bisa capai. Itu benar-benar teratai emas tingkat ke-6, bakat alam suci Grand Luo. Tuan Jiang dan aku berkultivasi bersama, barulah nyaris menguji teratai emas tingkat ke-6. Bagaimana dia mencapainya sendirian? Klaim 9 teratai di kepala bukan bualan. Jenius kultivasi seperti itu sungguh bakat yang mengerikan. Kami telah berkultivasi selama ribuan tahun. Kami capai kualifikasi Dewa Bumi. Dia di usia semuda itu sungguh. Teratai emas tingkat ke-6. Alam suci Grand Lu. Seseorang benar-benar memiliki bakat kultivasi. Setara dengan milikku. Aku benar-benar tidak menduganya. Guru abadi Xiang punya bakat keabadian alam suci Grand Luo. Terimalah hormat dariku ini. Patriark Zhang, mohon segera bangkit. Saya tidak bisa menerima ini. Bakat abadi teratai emas tingkat ke-6 ini pasti tidak ada hubungannya dengan saya. Menurut pendapat saya, mungkin mutiara ilahi mengalami malfungsi. Pengukurannya salah. Omong kosong. Mutiara ilahi purba dari Fajar Kekacauan. Itu adalah artefak suci kuno. Mengukur bakat. Melindungi jalur keabadian. Selama 10.000 tahun, ia belum menunjukkan satupun kesalahan. Kau berani mengatakan mutiara ilahi membuat kesalahan? Ini adalah penghinaan terhadap artefak suci. Penghinaan terhadap sekte abadiku. Dan penghinaan terhadap jalur keabadian. Berlututlah dan minta maaf. Artefak suci itu mulia. Bagaimana mereka bisa mentolerir fitnahmu? Berlutut dan minta maaflah. Jika tidak, hari ini, anggota tubuhmu tidak akan utuh. Dengar ucapan sang abadi, berlututlah, dan minta maaf kepada artefak suci itu. Minta maaf kepada jalan keabadian. Ukur teratai emas tingkat 6. Bukan hakmu untuk tidak menghormati artefak suci. Berlutut dan minta maaf. Guru abadi Xiang, dalam apa yang baru saja kau katakan, memang ada penghinaan. Aku juga tidak bisa membantumu. Kau tetap harus berlutut. Saya tidak salah bicara. Mengapa saya harus berlutut? Fondasi jalur abadi saya berbasis roh. Guru saya memverifikasinya sejak lama. Sekarang mutiara ilahi mengukur teratai emas tingkat ke-6. Jika itu bukan malfungsi, lalu apa itu? Melihatnya, dia sembunyikan bakatnya tanpa sengaja. Mungkinkah? Apakah mutiara ilahi benar-benar membuat kesalahan? Aku lebih memilih percaya bahwa mutiara ilahi yang membuat kesalahan daripada percaya bahwa kau benar-benar teratai emas tingkat ke-6 melewatiku. Verifikasi ucapan dia benar atau salah. Hanya ada satu cara sekarang. Biarkan mutiara ilahi mengujinya lagi. Jika itu mengukur teratai emas tingkat ke-6 lagi, maka kita semua akan yakin. Apa yang telah kukatakan, aku juga akan menepatinya. Tepat sekali. Mari kita lakukan itu. Tuan Xiang, uji bakat jalur keabadianmu lagi. Kekuatan ilahi guru sangat besar. Mata penilainya seperti obor. Dia pasti tidak akan berbohong kepada saya. Pasti mutiara ilahi yang mengalami malfungsi. Baiklah, jika Anda ingin menguji, silakan uji. Mutiara surgawi bergejolak. Langit dan bumi berubah warna. Seru. Hari ini akan muncul seseorang dengan bakat dao surgawi seorang tetua agung abadi. Apa? Bakat dao surgawi seorang tetua agung abadi. Sejak fajar langit dan bumi. Hanya leluhur dao saja yang bisa mencapai bakat dao surgawi. Jika seseorang benar-benar bisa mencapai bakat dao surgawi, setara dengan leluhur dao, orang ini pasti akan mengguncang seluruh alam abadi. 3 bunga teratai emas muncul. Teratai emas tingkat ke-6 lainnya muncul. Setiap kali mengejutkan semua orang. Orang yang membuat mutiara ilahi bergetar. Tidak mungkin dia kan? Tidak, itu tidak mungkin. Dia tidak memiliki tubuh suci bawaan. Bukan murid buangan peringkat rendah. Dia punya bakat dao surgawi. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Lihatlah dia. Tampak sama sekali tidak berbakat. Aku sama sekali menolak untuk percaya. Dia bisa memiliki bakat dao surgawi. Lihat, mutiara ilahi akan bergerak. Ini. Dan ada lagi. Teratai emas tingkat ke-9. Bakat dao surgawi. Tak sangka ada orang lain di alam fana yang bakat keabadiannya setara dengan leluhur dao. Setara dengan bakatku.
Yang sendirian bisa mengguncang separuh alam abadi. Benar-benar setara dengan leluhur Dao. Ini tidak hanya cukup untuk membuat seluruh 3 alam gemetar. Bakat Dao surgawi ini sungguh cukup untuk disebut leluhur Dao kedua. Jika nama leluhur Dao kedua berasal dari sekte abadi berbuluku, mulai saat itu, sekte abadi berbuluku akan menjadi sekte abadi terbesar di 3 alam. Sungguh kemuliaan tertinggi. Saya di sini. Dengan hormat menyambut Guru Abadi Xiang ke sekte abadi berbulu saya. Guru Abadi Xiang memiliki bakat Dao surgawi dan ingin bergabung dengan sekte abadi. Kau harus menerima dari kami upacara sujud yang termegah. Dao Xiang yang rendah hati ini dengan hormat menyambut Guru Abadi Xiang untuk bergabung dengan sekte abadi berbuluku. Dengan hormat menyambut Guru Abadi Xiang Dengan hormat menyambut Guru Abadi Xiang untuk bergabung dengan sekte abadi berbuluku. untuk bergabung dengan sekte abadi berbulu saya. Ketiga dewa abadi berlutut untuk menyambut. Guru Abadi Xiang adalah dewa abadi dengan bakat Dao surgawi. King So cepat berlutut. Mari kita mohon ampun kepada Guru Abadi. Sungguh, tidak perlu. Kepala keluarga Xiang, ini pasti ada beberapa kesalahpahaman di sini. Guru Abadi Xiang, tolong jangan terlalu rendah hati. Teratai emas tingkat ke-9 adalah buktinya. Dan 3 guru abadi berlutut menyambutmu. Bagaimana mungkin ada kesalahpahaman? 3 dewa, mohon segera bangkit. Sujud Anda ini, saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Sujud ini, kau lebih dari layak menerimanya. Bisa bersujud di hadapan dewa abadi Dao surgawi. Sungguh kehormatan besar bagi kami. Selama kau mengangguk dan bergabung dengan sekte abadi berbuluku, seluruh sekte pasti akan menghormatimu. Jika Anda bergabung dengan sekte abadi, kami bersedia mengakui Anda sebagai guru kami. Bahkan posisi yang mulia sejati, para ketua sekte, akan kami serahkan kepada Anda. Aku, Apa sebenarnya latar belakang pemuda ini sampai benar-benar memiliki bakat Dao surgawi? Seluruh sekte abadi berbulu bersujud di kakinya. saya bisa bergabung dengan sekte abadi Anda. Benarkah? Benarkah? Tapi, Selama guru abadi bersedia bergabung dengan sekte abadi berbuluku, apapun syarat yang kau ajukan, kami akan menyetujui semuanya. tolong biarkan saya selesai bicara. Yang ingin saya katakan adalah, teratai emas tingkat 9 bukan urusan saya. Saya baru saja mengatakan sebelumnya, mutiara ilahi mengalami malfungsi. Pengukurannya tidak akurat. Mutiara ilahi secara teratur memutar teratai emas. Tak ada bencana besar antara langit dan bumi. Ini dengan tepat memverifikasi tanda bakat abadi Dao surgawi. Aku masih tidak percaya. Dia jelas datang ke sekte abadi untuk mencari teknik kultivasi. Hanya seorang anak kecil memiliki bakat Dao surgawi? Aku curiga. Dia jelas hanya menggunakan semacam mantra ilusi untuk menipuku dan menipu kalian semua. Menurut pendapatku, dia bahkan tidak memiliki satu tingkat pun teratai emas. Tepat sekali. Sejauh yang saya tahu, beberapa sekte kecil berspesialisasi dalam mantra ilusi, berkeliaran di antara berbagai sekte abadi, menipu orang demi metode kultivasi, lancang, teknik ilusi, mungkin bisa menipu Anda. Tetapi mereka tidak bisa menipu mutiara ilahi. Tidak ada mantra yang bisa membuat mutiara ilahi menciptakan ilusi. Apakah kalian semua belum bisa melihatnya? Master abadi Xiang abadi perkasa di alam fana. Setelah menyaksikan semua penderitaan di dunia manusia, dia datang alami hidup di antara manusia fana. Berbicara tidak sopan kepada Master abadi Xiang lagi, dan kalian akan diusir. Klan Jiang takkan lagi diizinkan melangkah setengah langkah ke sekte abadi. Bahkan ketiga Master Immortal telah mengakuinya. Mungkinkah aku benar-benar salah? Dia immortal berbakat tersembunyi yang bisa membawa keluarga Xiangku. Berkah tertinggi, seorang immortal agung. Semua orang bilang saya punya bakat abadi Dao surgawi. Tapi guru bilang saya sepotong kayu busuk. Siapa yang harus saya percaya? Di usia semuda ini, bakat Dao surgawi ini benar-benar setara dengan leluhur Dao. Mungkinkah benar-benar ada di dunia ini seorang jenius dalam kultivasi seperti itu? Anugerahkan berkat dengan sihir abadi untuk menguji tingkat kultivasinya, untuk melihat di alam apa dia sebenarnya. Apa itu tadi? Rasanya barusan ada sesuatu memasuki tubuh saya. Ini adalah berkah leluhur tua. Anugerahkan kekuatan abadi pada kalian untuk meningkatkan kultivasi kalian. Tampaknya kalian memiliki bakat abadi Dao surgawi dan telah menerima pengakuan leluhur tua. Jika guru abadi Xiang bisa tinggal, leluhur tua akan membimbing secara pribadi. Dan dalam waktu kurang dari 100 tahun, alam kultivasi pasti akan menyamai bakat, mencapai Dao surgawi bersama.
Anugerahkan kekuatan abadi padaku untuk meningkatkan kultivasi saya. Tapi saya tidak merasakan lonjakan darah apapun. Sama sekali tidak. Kekuatan abadi dari jariku ini dapat memindahkan gunung dan menggeser lautan. Ketika seorang kultivator menerimanya, kultivasi pasti akan melingkar pesat. Aku juga seharusnya bisa merasakan sesuatu. Tetapi setelah memasuki tubuhnya, itu seperti batu yang tenggelam ke lautan, tanpa menyebabkan riak. Biarkan aku mencoba serangan Jerry lagi, untuk mengujinya lagi. Berkat leluhur tua lainnya. Mungkinkah leluhur tua sekte abadi itu pelit? Dan menganugerahkan terlalu sedikit sihir abadi, saya masih tidak merasakan apa-apa. Ini benar-benar membingungkan, bahkan dengan bakat Del Surgawi. Dengan satu sentuhan kekuatan abadiku, aku seharusnya bisa mengukur tingkat kultivasi mereka. Mengapa pada dirinya, aku tidak bisa merasakan apapun sama sekali? Aku akan coba lagi. 5, 6, 7, 8, 9 sentuhan. Tiga dewa. Mohon beritahu, leluhur tua Anda, untuk berhenti menganugerahkan berkat. Sedikit kekuatan abadi ini, bagi saya, benar-benar tidak berguna. Leluhur tua adalah patriark pendiri sekta abadi. Tertinggi dan tak tertandingi. Jika leluhur tua beri berkah pada Shan, kita tidak bisa menghentikannya. Aku menghabiskan 1000 tahun kekuatan abadi. Namun aku tidak bisa mengukur kultivasinya. Jika bukan karena kultivasinya terlalu rendah, tanpa tingkatan, maka itu berarti kekuatan abadiku di hadapannya seperti semut yang mencoba menggoyahkan pohon. Jika memang benar begitu, maka kultivasinya, bukankah itu di atas Del Surgawi? Mustahil. Aku berkultivasi selama 100.000 tahun, namun tidak bisa menembus. Untuk mencapai tingkat berikutnya, Del Surgawi, seorang abadi rendahan seperti dia, yang hanya memiliki sedikit bakat kultivasi abadi, pasti tidak akan melampauiku dan menembus bakat Del Surgawi. Kakak-kakak senior, mutiara ilahi kekacauan purba, apa yang terjadi padanya? Dalam ribuan tahun saya belum pernah melihat fenomena aneh seperti itu. Pusaka suci bergerak aneh. Ini adalah malapetaka atau berkah. Cepat, gabungkan ketiga kekuatan kita dan stabilkan mutiara ilahi. Jangan sampai jatuh ke tanah, akan menjadi bencana. Cepat. Mutiara ilahi mengandung kekuatan zaman. Dengan kekuatan kami bertiga, kita sama sekali tidak bisa menekannya. Aku tidak tahan lebih lama lagi. Saya juga hampir pingsan. The film was translated and narrated by M Media. Kekuatan macam apa ini? Yang bahkan mutiara ilahi kekacauan purba tidak dapat menahannya. Ini adalah mutiara ilahi meledak. Berubah menjadi teratai emas tingkat ke-10. Teratai emas tingkat ke-10? Kakak, Tidak ada yang diizinkan pergi. Salam leluhur tua. salam, leluhur tua. Siapa itu yang menghancurkan sekte abadi berburu milikku? Artefak suci berusia 10.000 tahun. Mutiara ilahi kekacauan purba. Leluhur tua, itu dia. Justru dia yang menghancurkan artefak suci sekte abadi. Melapor kepada leluhur tua. Itu adalah ini. Guru abadi Shang? Dia adalah leluhur tua sekte abadi. Dia segera datang untuk menuntut penjelasan. Tidak mungkin dia di sini untuk membuat masalah denganku kan. Seseorang boleh makan sembarangan, tetapi tidak boleh berbicara sembarangan. Mutiara ilahi itu jelas hancur dengan sendirinya. Anda tidak bisa menyalahkan putra saya. Pantas saja bakatnya begitu menentang surga. Jadi itu dia. Dia selamat dari bencana besar di masa kecil. Ini adalah kehendak surga. Untuk hidup sampai sekarang,
Kebetulan, bakatnya yang menentang surga bisa digunakan olehku. Dengan menggunakan bakatnya, kultivasiku pasti akan mencapai alam dal surgawi secara langsung. Kau orang tua bangka, jangan coba-coba membelanya lagi. Semua orang melihatnya. Mutiara ilahi meledak, berubah menjadi teratai emas ke-10. Itu mendarat tepat di tangannya. Kalian yang memintaku mengujinya. Itu menunjukkan 10 teratai emas. Dan mutiara ilahi meledak. Kalian bahkan bilang aku punya bakat di luar dao surgawi. Aku sudah bilang, ini tidak mungkin. Mutiara ilahi pasti mengalami malfungsi. Itu meledak dan menghilang. Itu tidak ada hubungannya denganku. Guru Abadi Shang, mutiara ilahi kekacauan purba ini jelas tidak mampu menahan bakat Anda yang menentang surga, baru meledak dan menghancurkan diri sendiri. Kami telah menjaga mutiara ilahi selama 1000 tahun. Poin ini, Anda tidak bisa menyangkalnya. Baiklah. Karena kalian semua bilang, mutiara ilahi hancur karenaku. Maka aku tak punya lagi yang dikatakan. Jadi, apa yang kalian inginkan? Bagaimana dengan nilai mutiara ilahi? Kompensasi setara. Mutiara ilahi tak ternilai harganya. 10 nyawa anak ini tak sebanding dengan 1 mutiara ilahi kekacauan purba. Leluhur tua sengaja mempersulit keadaan. Bocah ini hari ini jangan pernah berpikir untuk pergi tanpa cedera. 20 tahun yang lalu. Untuk membuatnya tetap hidup. Hari ini leluhur tua bertindak sendiri. Mari kita lihat bagaimana dia mati. Aku beri kompensasi untuk mutiara ilahi ini. Keluarga saya memiliki 10.000 jin emas, harta yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana jika menawarkan semuanya kepada sekte abadi? Mutiara ilahi adalah benda suci kuno. Bagaimana bisa setara dengan Wang Fena? Itu hanya bisa dikompensasi dengan nilai setara dari benda suci abadi. Jika tidak, hari ini tidak ada anggota keluarga sang kalian yang akan pergi dari sekte abadi berbulu. Leluhur tua, Anda jelas tahu bahwa di dalam sekte abadi berbulu hanya ada mutiara ilahi kekacauan purba. 1 artefak ilahi kuno ini, Anda jelas-jelas mempersulit keadaan. Leluhur tua sedang murka. Kecuali Guru Abadi Shang mampu pergi ke Istana Langit dan meminjam harta karun. Jika tidak, akan sulit untuk meredakan kemarahan leluhur tua. Kalian ingin artefak ilahi kuno? Aku tidak bisa menyediakannya. Di sini aku hanya punya senjata yang aku tampa sendiri. Guru Abadi Shang, jangan bicara lancang. Bagaimana golok ini bisa dibandingkan dengan mutiara ilahi? Bukankah ini merendahkan mutiara ilahi? Adik kecil, mengenai kompensasi itu, ayah dan aku akan memikirkan sesuatu. Cepat buang pisau ini. Jangan tinggalkan orang lain dengan celah untuk dikritik. Membuangnya? Mengapa aku harus membuangnya? Ketika aku turun gunung, guru tidak memberiku banyak barang. Setiap satu barang tak ternilai harganya. Bocah, bisakah kau berhenti menyombongkan diri? Bukankah itu hanya golok rusak, banyak di bengkel pandai besi bawah gunung? Apakah kau pikir kami buta? Atau apakah kau pikir leluhur tua ini tidak mengenali benda duniawi? Leluhur tua. Saya pikir orang ini di sini untuk buat masalah bagi sekte abadi. Jika dia tidak bisa memberikan kompensasi, maka ambil nyawanya untuk menenangkan mutiara ilahi. Siapa bilang aku di sini untuk membuat masalah? Ketika aku turun gunung, guru secara khusus menginstruksikanku. Mengatakan bahwa pisauku ini, bahkan untuk 10 gunung emas, tidak akan ditukar. Kurasa, nilainya seharusnya tidak kalah dari mutiara ilahi kekacauan purba milik kalian. Kalian menginginkannya. Guru Abadi Shang, Anda tidak bisa menyalahgunakan bakat Anda yang menentang surga dan menjadi begitu tidak terkendali. Apa yang terjadi hari ini sudah keterlaluan. Ini benar-benar keterlaluan. Saya ingin melihat jenius kultivasi dengan bakat menentang surga ini. Pisau yang dia tempa, apa yang begitu berharga darinya? Jin Shouting, sekte abadi telah mengizinkanmu untuk menjadi murid tingkat awal. Ambil pisaunya, bawa ke sini, biar kulihat. Ya. Itu hanya rusak. Jin Shouting, itu hanyalah pisau penyulut api. Mengapa kamu bertingkah seperti itu? Itu hanya pisau. Bagaimana bisa begitu berat? Shouting. Kamu bisa angkat kuali 1000 jin. Bagaimana kamu di depan beberapa yang abadi? Bahkan tidak bisa mengambil pisau. Pisau ini tampaknya berbobot 10.000 jin.
Tanganku hanya bisa mengerahkan 1000 jin kekuatan. Aku benar-benar tidak bisa mengangkatnya. Berat puluhan ribu jin. Jiang Xiaoting, lelukan macam apa yang kau mainkan? Pisau ini aku tempa sendiri. Beratnya 3,9 kg. Bagaimana beratnya bisa seberat Claymore? Jiang Xiaoting, bakat Jiang Yi jauh melampaui milikmu. Anda merasa tidak senang. Itulah mengapa Anda menggunakan trik ini. Anda pertama memprovokasi leluhur tua, lalu luapkan amarahmu pada Xiang Yi. Bukankah begitu? Jiang Xiaoting, kau benar-benar bajingan yang tercela. Aku sempat berpikir berkultivasi ganda denganmu. Kau benar-benar membuatku jijik. Jiang Xiaoting, berhentilah bermain trik. Cepat serahkan pisau pemantik api guru abadi Xia kepada saya. 3 abadi. Aku. Baiklah. Aku akan mengambilnya. Entah itu ilusi, atau dia memainkan trik. Kali ini aku akan pakai seluruh kekuatanku. Aku menolak untuk percaya. Aku tak bisa mengangkat pisau pemantik apimu yang rusak. Jiang Xiaoting. Itu hanya pisau. Tidak perlu bersikap terlalu realistis kan? Ini, ambillah. Beberapa abadi. Pisau ini, dia merusaknya. Membuatku malu di depan umum. Itu mencorang martabat sekte abadi. Aku mohon padamu, para abadi untuk membalaskan dendamku. Hancurkan dia. Hai. Jiang Xiaoting, kau sudah ketagihan berakting kan? Aku sudah bilang, pisau ini berat 3,9 kg. Jangan bilang kau tidak bisa mengangkatnya. Jiang Xiaoting, apa yang sebenarnya terjadi? 3 abadi. Pisau ini aneh. Dia pasti telah merusaknya. Aku tidak bisa mengangkatnya. Saya pikir fondasi kultivasimu kuat. Kamu bisa menjadi murid pap sekte abadi kami. Tak kusangka kau bahkan tak bisa mengambil pisau. Menyingkir. Pisau ini terlihat usang. Tapi mengapa sangat berat? Ini. Mungkinkah pisau ini benar-benar berbobot 10.000 jin? Master sekte mulia sejati pun tak bisa angkatnya. Tidak, yang abadi. Anda tidak sedang bercandakan. Pisau ini Xiaoyi angkat dengan mudah. Tidak seberat itu. Meskipun pisau ini berat, itu tidak sampai pada titik tidak bisa diangkat. Tiga guru sejati, apakah kau percaya padaku sekarang? Pisau ini, dia pasti menggunakan trik tertentu padanya. Melihat para dewa itu, mereka tampaknya tidak berpura-pura. Mungkinkah para dewa ini benar-benar pisau seberat 3,9 kg, mereka tidak bisa angkat? Pisau ini benar-benar ringan. Para dewa terhormat, mengapa kalian tidak mencoba lagi? Wibawa sekte abadi kita tidak bisa dihancurkan oleh sebilah pisau saja. Aku ingin lihat trik apa yang disembunyikan pisau ini. Berikan padaku. Dewa, aku sudah bilang, tapi mereka tak percaya. Kau beritahu mereka, apakah itu benar-benar seringan itu atau tidak? Gawat, pisau ini benar-benar berbobot 10.000 jin. Ekspresi guru sejati Baisi tidak terlihat benar. Mungkinkah bahwa pisau pemotong kayu ini benar-benar memiliki misteri yang mendalam? Dewa, kau sudah mengambil pisau ini. Kau beritahu mereka. Apakah aku berbohong atau tidak? Apakah kau pikir pisau ini berat? Pisau ini sangat ringan. The film Tidak was berat sama sekali. translated and narrated by M Media. Di tanganku. Ini seringan. Sehelai bulu. Jiang Xiaoting, kau mendengarnya bukan? Bahkan guru sejati Baishi berkata, pisau ini sangat ringan. Trik sakmu telah terbongkar. Aku tidak berbohong. Leluhur tua Anda harus percaya padaku. Dia benar-benar mempermainkan sekte abadi. Apakah itu benar atau salah? Atau misteri apa yang dikandungnya? Bawa pisaunya ke depan. Saya akan tahu dengan sekali lihat. Guru sejati Baisi, ayo. Bawa pisaunya ke depan. Ya.
Pisau ini benar-benar seberat gunung. Aku hampir tidak bisa menahannya. Yang abadi. Bukankah kau baru saja bilang, pisau ini sangat ringan? Kau bekerja sama dengan mereka dalam sandiwara ini, mencoba menjebakku. Omong kosong. 3 master sekte mulia sejati dari sekte abadi berbulu adalah orang yang jujur dan terhormat. Mungkinkah mereka melakukan hal serendah itu? Leluhur tua, kakak senior Xiang. Sekarang apakah Anda percaya padaku? Jika pisau ini bukan artefak ilahi, pasti master merapal mantra di atasnya. Kami tidak bisa memecahkannya. Master abadi Xiang, cepat ambil pisau ini. Ini menghimpitku sampai mati. Xiaoyi, cepat ambil pisau itu. Jangan biarkan itu menghimpit yang abadi. Guru berkata, hanya harta pusaka agung yang akan memancarkan kabut 7 warna. Mungkinkah pisau kayu kubuat santai ini sebanding dengan harta pusaka agung mutiara ilahi kekacauan purba? Bangun sekarang. Meskipun bakatnya menantang langit, alam kultivasinya, dia hanyalah seorang anak sekte abadi. Berlutut padanya, etika macam apa ini? Pisau ini bisa disebut artefak dewa. Jika dia menempa ini dengan santai, maka alam kultivasinya jelas bukan seperti master abadi muda. Biarkan aku coba juga. Berapa berat pisau Anda sebenarnya? Tunggu. Pisau ini kemungkinan besar diubah oleh seorang ahli. 3 tingkat kultivasi Anda serupa. Lebih baik 3. Saya yang melakukannya. Leluhur tua, berhati-hatilah. Pisau ini benar-benar sangat aneh. Itu tidak bisa diremehkan. The film was translated Pisau ini, and narrated by bahkan M. jika Media. diberkati oleh seorang abadi, itu tetap hanya benda mati. Apakah aku harus takut padanya? Leluhur tua. Mereka tidak bisa mengangkat pisau ini. Apakah karena pada pisau ini ada lapisan kabut 7 warna? Di mana ada kabut 7 warna? Yang kulihat hanyalah karat. Beranilah mencoba menyesatkan orang di sini. Aku tidak bicara omong kosong. Pada badan pisau ini, jelas ada lapisan kabut 7 warna. Tidak bisakah kau melihatnya? Tidak ada. Kabut 7 warna apa yang Anda bicarakan? Omong kosong, kau bocah. Leluhur tua ingin melihat pisaumu. Serahkan dengan patuh. Berhenti mengulur waktu di sini. Apa gunanya? Tidak peduli trik apapun yang telah kau mainkan pada pisau ini, itu tidak akan luput dari mata tajam leluhur tua. Hanya artefak dewa do abadi yang akan memiliki kabut 7 warna di sekitarnya. Dan hanya mereka yang berada di alam suci Kren Lu ke atas yang bisa membedakannya sekilas. Apakah kamu menyerahkan bahwa alam kultivasiku lebih rendah darimu? Berikan padaku pisau rusak ini. Berikan padaku. Master Abadi Xiang? Mungkin di antara yang hadir hari ini, bakat Anda adalah yang tertinggi. Tetapi dalam hal kultivasi, leluhur tua kita masih yang tertinggi. Sungguh sombong. Omong kosong. Aku akan memadamkan kesombonganmu. Serahkan. Mungkin aku berhalusinasi. Sebuah pisau pemotong. Bagaimana mungkin itu menjadi artefak dewa do abadi? Ini. Pisau dapur rusak ini. Tak ada yang pakai seni abadi padanya. Namun beratnya seperti gunung. Mungkinkah itu benar-benar artefak dewa do abadi yang hilang dalam debu? Leluhur tua. Mengapa kau terlihat begitu tegang? Kau tidak ingin mengatakan juga, pisau ini beratnya 10.000 jin kan? Ada apa dengan leluhur tua? Mungkinkah pisau ini benar-benar sangat berat? Leluhur tua pun tak bisa angkatnya. Leluhur tua, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Aku tidak bisa membiarkan anak ini melihat bahwa aku tidak bisa mengangkatnya. Kalau tidak, aku akan kehilangan muka. Tidak perlu. Seberapa beratkah pisau rusak ini? Apakah kau melihat itu? Tidak peduli mantra apa yang kau gunakan, itu telah dipatahkan oleh leluhur tua. Sebaiknya kau dengan patuh membayar mutiara dewa kekacauan purba dengan nyawamu.
Seperti yang diharapkan dari leluhur tua sekte abadi. Kultivasinya 100 kali lipat dari kita. Dia mengangkat pisau ini dengan mudah. Mengapa bila ini semakin berat? Aku juga hampir tidak bisa menahannya. Apa yang harus kulakukan? Leluhur tua. Bukankah kau bilang bilah ini sangat ringan? Lalu mengapa tanganmu gemetar? Tanganku tidak gemetar. Bila ini sangat ringan. Apakah kamu merasa seperti aku memegang sesuatu yang sangat berat? Tidak terlihat seperti itu. Sama sekali tidak. Aku tidak bisa menahannya. Begitu banyak orang yang menonton. Aku tidak boleh kehilangan muka seorang leluhur tua sekte abadi. Aku harus memikirkan cara. Dahi leluhur tua berkeringat. Lengannya sedikit gemetar. Ini tidak terlihat seperti dia merasa nyaman sama sekali. Aku memberitahumu. Tidak hanya aku bisa memegangnya dengan tangan ini. Aku bisa pegang dengan tangan lain. Leluhur tua Anda, apa yang Anda lakukan? Bagaimana Anda bisa berlutut di hadapan seorang junior dan berlutut begitu tegak sempurna? Leluhur tua, tolong jangan berlutut padaku. Usia abadimu sudah puluhan ribu tahun. Aku baru berumur 20 tahun. Aku tidak pantas menerima ini. Leluhur tua, status Anda adalah wajah seluruh sekte abadi. Dengan lutut Anda ini, seluruh sekte abadi berlutut. Di dalam 3 alam ini, mereka yang bisa menerima sujud dariku, selain para dewa agung di langit, hanyalah artefak dewa do abadi. Artefak dewa do abadi. Tapi di sini selain yang meledak sendiri, mutiara dewa kekacauan purba, di mana lagi ada artefak The film dewa was do abadi? translated and Artefak ilahi narrated Dao by abadi yang M. dibicarakan Media. leluhur tua. Mungkinkah itu golok ini? Itu benar. Artefak dewa yang bersembunyi. Tetapi itu memang memiliki kekuatan abadi. Bila ini dapat berfungsi sebagai kompensasi untuk artefak dewa do abadi. Bagus, mutiara ilahi kekacauan purba telah dikompensasi. Kita bisa pergi sekarang. Xiaoyi, itu bagus. Ayo pergi. Sekte abadi ini tidak ada istimewanya. Nanti ayah akan mencarikanmu SEKT abadi yang lebih baik untuk berkultivasi. Ayo pergi. Ayo pergi. Hentikan. Bila ini dapat berfungsi sebagai kompensasi untuk mutiara ilahi. Tetapi itu tidak cukup. Kamu harus menghasilkan artefak dewa lain. Artefak dewa yang lain. Tapi selain bilah ini, aku cuma punya 2 kontrak nikah tersisa. Apakah kau menginginkannya? Master Abadi Shang, Anda tidak boleh gegabah. Alasan leluhur tua punya kultivasi menakjubkan. Sepenuhnya karena puluhan ribu tahun. Mempertahankan keperjakaannya. Dan menghindari pesona wanita. Kalau begitu ini satu-satunya hal yang tersisa padaku. Kau tidak mau. Lalu apa yang kau ingin aku ganti rugi? Juga bakatmu yang menentang surga. Jika aku bisa mendapatkan bakatmu, aku bisa langsung memasuki alam bel surgawi untuk memperbaiki mutiara ilahi. Sepertinya leluhur tua akhirnya akan bertindak. Jika leluhur tua menyerap bakatnya, maka di dunia ini tidak akan ada seorang pun yang mungkin bisa menembus alam Dao Langit. Mungkin leluhur tua benar. Tidak ada yang menembus alam Dao surgawi. Mungkin bukan hal yang buruk. 1 alam lebih sedikit, berarti 1 gunung yang membebani sekte abadi. Kau menginginkan bakatku. Guru memberitahuku. Bakat ialah kesadaran spiritual dan kebijaksanaan bawaan. Jika aku memberikan bakatku padamu, bukankah aku akan tanpa kesadaran dan kebijaksanaan, bodoh dan dungu seumur hidup ini? Tidak. Aku tidak setuju dengan syarat ini. Leluhur tua, sebagai kepala sekte abadi, bagaimana Anda bisa memikirkan metode yang begitu jahat dan tercela? Kami mencarinya selama 20 tahun, dan akhirnya keluarga kami bersatu kembali. Seluruh klan Siang kami tidak akan mengizinkan salah satu dari kalian menyentuhnya. Lihat baik-baik. Ini adalah sekte abadi berbulu. Apakah kau tetap tinggal atau pergi? Apakah kau hidup atau mati? Bukan kau yang memutuskan. Itu diputuskan oleh leluhur tua. Bukankah kau bilang, aku punya bakat yang menentang surga? Kalau begitu di sini, bukan berarti tak ada lawanku di sini. Jika kita ingin pergi, siapa di antara kalian yang bisa menghentikan kami? Meskipun bakatmu menentang surga,
Kamu masih butuh waktu untuk berkultivasi. Untuk memajukan alammu. Tapi bagaimana denganmu sekarang? Alammu rendah. Aku bahkan tidak perlu bertindak. Panggil saja murid manapun. Mereka akan cegahmu tinggalkan gerbang ini. Jika kuil Wu Juangku mengulurkan tangan padanya, apakah gerbangmu masih bisa menghentikannya? Atas perintah guruku, Xiang Yi guru abadi, Xiang. Kuil Wu Juangku akan melindunginya. Santa The film Kuil Wu was Juang Gunung Panjang translated Umur. and narrated Mengapa by dia M. ada di sini? Media. Guru tidak pernah menyebutkan bahwa Gunung Yujing dan Kuil Wu Xuan memiliki hubungan apapun. Nona muda ini, dia hancurkan mutiara ilahi kekacauan primordial sekteku. Bagaimana bisa Kuil Wu Xuanmu menimas orang lain dengan kekuasaan dan membelanya? Sejak dia turun gunung, dia telah menjadi anggota kuil Wu Juangku. Jika kau ingin menyakitinya, guruku Zhen Yuanzi, aku, Santa Gunung Keabadian, tidak akan setuju. Xiaoyi, kapan Anda menjadi murid kuil Wushuan? Dan menjadi murid Dewa Agung Shen Yuan? Aku tidak. Santa ini. Apakah kau salah mengenali siapa aku? Aku belum pernah ke Gunung Panjang Umur. Mungkinkah ketika Anda turun gunung, guru Anda tidak memberitahu Anda memiliki kontrak pernikahan? Apakah itu dengan Santa Gunung Keabadian saya? Santa Kuil Wu Xuang Gunung Panjang Umur. Benar-benar kau. Kali ini saya turun gunung. Saya juga diamanatkan oleh guru saya mengundang Anda kembali ke kuil Wu Juang. Pertama untuk masalah pernikahan kita. Kedua, guru saya sedang sakit dan membutuhkan Anda datang ke kuil Juang untuk memurnikan eliksir emas asal langit untuk menyembuhkan tubuh guru saya. Gawat. Shen Yuanzi dikenal sebagai leluhur Dewa Bumi. Kuil Wushuan, jauh di atas sekta abadi berbulu. Dengan kuil Wushuan melindunginya, hari ini, kemungkinan akan sulit untuk menahan bocah ini. Aku lama mendambakan tanah berkah keluarga abadi panjang umur. Aku pakai 7 panah kepala paku untuk menutup Shen Yuanzi. Dia pasti akan mati dalam 10 hari. Sekarang 4 hari telah berlalu. Shen Yuanzi pasti telah menderita kerugian besar vitalitas. Aku tidak perlu lagi takut padanya. Tidak. Dia, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Dia menghancurkan artefak suci sekte kami. Mutiara ilahi kekacauan primordial, dia harus meninggalkan bakatnya sebagai kompensasi. Dibandingkan dengan guru saya Zhen Yuanzi, Anda hanyalah seorang guru abadi di dalam sekte abadi kecil. Beraninya Anda menentang keinginan guru saya. Jika Dewa Agung Shen Yuan menginginkan seseorang, biarkan dia datang secara langsung. Jika Dewa Agung Shen Yuan tiba secara pribadi, maka aku secara alami akan membebaskannya. Jika Dewa Agung Zhen Yuan tidak bisa datang secara langsung, bolehkah saya ketua Gua Luwa mendapatkannya dari Anda? Gua Luwa datang tanpa pemberitahuan. Datang ke sini dengan bebas. Saya harap leluhur tua tidak tersinggung. Baru saja kuil Wushuan tiba. Dan sekarang, Gua Luhur telah tiba. Semua sekta tidak ortodoks telah datang. Hari ini, sekta abadi berbulu benar-benar ramai. Gua Luwa menggunakan racun secara tak terlihat, menembus kemana-mana. Mulutmu kotor. Hari ini aku akan meracunimu hingga bisu. Anggap saja ini hukuman kecil untukmu. Ketua Gua. Kami salah. Kami tidak akan pernah berani lagi. Tolong berikan kami penawarnya. Tolong. Bilas dengan cairan emas 3 hari. Barulah racun itu bisa disembuhkan. Mengapa Master Gua Luohua juga datang? Dilihat dari nadanya, sepertinya dia juga datang untukku. Mungkin, kontrak pernikahan lain yang diberikan guruku padaku adalah dengannya. Master Gua Luhua datang secara pribadi ke sekte berdi berbuluku. Juga untuknya. Itu benar. 20 tahun yang lalu, Gunung Yujing dan Gua Luwa saya memiliki kontrak pernikahan. Ketika dia mencapai usia 20 tahun, dia harus menikahiku. Saya datang ke sekte abadi ini hari ini untuk menjemput tunangan saya kembali ke Gua Luwa untuk menikah denganku. Satu kuil Wushuan. Satu Gua Luhua.
Mereka telah bentrok. Bagaimana aku harus memilih? Leluhur tua. Dewa Agung Shen Yuan memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Bahkan Kaisar Langit sangat menghormatinya. Kita tidak boleh menjadikannya musuh. Racun Gua Luahua tidak berbentuk. Tak ada yang berani memprovokasi mereka di 3 alam. Kita juga tidak bisa memusuhi mereka. Saya pikir kita harus membebaskan Won dan Gua Luhua. Keduanya datang untuk mengklaimnya. Aku tak bisa menolak memberi bantuan ini. Jadi, pemuda ini, apakah dia akhirnya pergi ke Kuil Wushuan atau Gua Luhua? Kalau begitu, kalian semua putuskan sendiri. Santa Kuil Wujuang. Dia adalah tunangan saya. Anda salah memegang tangan orang. Yang Yi juga memiliki kontrak pernikahan dengan saya. Saya juga memiliki pertunangan pernikahan dengannya. Memanggilnya tunangan sekarang mungkin terlalu cepat, bukan? Kuil Wujuang memiliki banyak aturan dan batasan di mana-mana. Bagaimana bisa sebebas Gua Luhua? Di sana kita bisa menjadi pasangan yang bahagia. Kurasa kau akan memilih Gua Luhua. Benar. Entah itu Kuil Wushuang atau Gua Luhua. Hanya saja aku takut masalah hari ini. Aku tidak bisa memutuskan sendiri. Bukan karena dia tidak bisa memutuskan, tapi dia tidak akan menikahi salah satu dari kalian. Orang yang akan dinikahinya adalah aku. Anda. Kau. Kapan aku bilang aku akan menikahimu? Aku sudah cukup bingung. Bisakah kau berhenti menambah masalahku? Aku pernah bersumpah. 3 tahun asal kutemukanmu, aku pasti akan menikahimu. Apa? Kau tidak mau menikahiku? Aku. Bukan berarti aku tidak mau. Hanya saja 2 pertunangan pernikahan yang guruku tetapkan untukku. Aku belum tahu cara menyelesaikan. Berhentilah bersikap ragu-ragu. Aku adalah ayahmu. Itulah sebabnya, aku yang akan memutuskan masalah ini. Kau ambil 2 pertunangan pernikahan mereka, dan batalkan keduanya, lalu kembali, dan nikahi King Sua. Tidak, tidak. Saya adalah Santa Kuil Wujuang. Masalah sepenting pernikahan tidak bisa terburu-buru. Bahkan jika pertunangan pernikahan dibatalkan, harus konsultasi dulu dengan guruku Dewa Agung Jan Yuan, dan memutuskan setelah berdiskusi. Gua Luhuaku setiap dendam akan terbalaskan. Jika kau berani membatalkan pertunangan Gua Luhua, aku hanya bisa berkata, jika aku tidak bisa memilikinya, aku lebih baik menghancurkannya. Aku Master Gua Luhua, Putri Suci Kuil Wujuang, dan nona muda ini. Kau hanya bisa memilih salah satu. Pilih saya, pilih aku. Pilih aku. Racun ini mematikan, kau tahu. Sudah kau pikirkan baik-baik, pilih mereka atau pilih aku. Dia adalah satu-satunya pewaris keluargaku. Aku yang akan memutuskan pernikahannya. Dia hanya bisa menikahi King Sua. Tidak, tubuh abadi guru saya sedang The sakit. film was Menunggu Yang Yi translated memurnikan pil and penyembuhan. narrated Hari by ini M. dia Media. harus ikut dengan saya. Tidak, Gua Luhuaku, 9 klan dan 18 desa sudah berkumpul. Semata-mata untuk menghadiri pernikahan kita. Reputasi Gua Luhua tidak boleh hilang. Kau harus kembali bersamaku. Aku telah mencarinya selama 20 tahun. Tidak mudah untuk menemukannya. Aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Dia harus ikut denganku. Pilih aku. Pilih saya. Pilih aku. Kalian semua, berhentilah berdebat kalian semua. Masalah pertunangan akan dikesampingkan untuk saat ini. Karena aku sudah menemukan keluargaku, aku harus memberi hormat kepada leluhurku, menerima berkat dari leluhur. Besok aku akan pergi ke Kuil Wushuang. Dewa Agung Shen Yuan terluka. Ini mengenai pertunangan. Setelah 2 masalah ini selesai, aku undang guruku turun gunung. Mengenai siapa yang akan kunikahi, aku akan mengundang guruku turun gunung untuk memutuskan bersama. Setuju, setuju, setuju. Dia ingin pakai alkimia batalkan 7 panah kepala paku milikku. Untuk menyelamatkan Shen Yuan si Belusi. Para alkemis dan apotekarian menuju Kuil Wushuan, semuanya adalah orang-orangku. Adapun pemuda dengan bakat yang menentang surga ini, saat kulumpuhkan dia dengan 7 panah berkepala paku. Lihat bagaimana dia menyelamatkan siapapun.